Hai, selamat malam. Cerita serem kali ini berjudul Tumbal Pesugihan. Dan kisah ini ditulis oleh akun Twitter Bristory. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silakan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Terkadang ada jenis manusia yang sepertinya kehabisan akal. Rela melakukan apa saja sampai harus menempuh jalan pintas penuh darah serta dosa. Bekerja sama dengan sesuatu yang seharusnya tidak jadi tumbuhan harap. Cerita malam ini dialami oleh Refti. Dia akan berbagi pengalaman seram yang pernah dia alami. Aku Refti, umurku 27 tahun. Aku akan bercerita tentang peristiwa seram yang aku alami 7 tahun yang lalu. Ketika itu umurku masih 20 tahun. Begini ceritanya. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2013. Ketika itu aku tinggal di Malang, di rumah Tante Mai. Tante Mai adalah adik bapakku yang nomor 4 dari 7 bersaudara. Beliau tinggal di Malang karena memang bersama suaminya punya usaha di kota apel itu. Suami Tante Mai bernama Om Roy, dan si Om ini lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus bisnis yang digelutinya. Jadi, praktis hanya ada aku, Tante Mai, Rifka, anak laki-laki Tante Mai, dan 3 orang asisten yang membantu mengurus rumah dan segala kebutuhannya. Iya, hanya kami berenam yang tinggal di rumah besar nan mewah ini. Benar, Tante Mai dan keluarganya memang menempati rumah yang menurutku sangat besar dan juga mewah. Rumah 2 lantai ini memiliki 8 kamar besar. Selain itu, berbagai perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan. Rumah ini juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar. Karena itulah, halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas juga. Ada sebuah kolam renang besar menghias halaman belakang. Panas matahari tidak mudah menembus sampai permukaan air, karena ada beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekeliling kolam. Jadinya, aku yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontong di Jogja, seperti tinggal di istana raja. Lalu, kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Tante Mai? Begini ceritanya. Setelah lulus SMA di Jogja, aku sempat menganggur selama hampir 1 tahun. Aku memang tidak berkuliah karena bapak belum punya cukup uang untuk biayanya. Dan aku bisa mengerti tentang hal itu. Ya sudah, tinggal di Malang aja. Biar tante dan om yang biayai kuliah kamu. Hitung-hitung sambil menemani tante di rumah, supaya jadi agak ramai kalau ada kamu. Begitu ucapan Tante Mai ketika datang berkunjung dan mengetahui kalau aku menganggur setelah lulus sekolah. Kala itu, aku benar-benar senang mendengarnya. Kebaikan Tante Mai bisa jadi merupakan jalan keluar dari keinginanku untuk berkuliah. Singkat kata, bapak dan ibu pun setuju untuk aku berangkat ke Malang dan tinggal di rumah Tante Mai. Hingga akhirnya, sekitar awal tahun 2013, aku memulai hidup di kota Malang, kota besar yang sama sekali belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Di sini aku akan bercerita sedikit tentang keluarga Tante Mai. Jadi, yang aku ingat, Tante Mai dan Om Roy menikah pada pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya, mereka adalah teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Mala dan Rifka. Tapi, Mala anak pertama mereka sudah meninggal pada tahun 2008. Mala meninggal secara tragis karena kecelakaan motor. Jadi, anak mereka hanya tinggal Rifka seorang. Nah, menurut cerita bapak dan ibu, awalnya kehidupan Tante Mai dan Om Roy ini sangat pas-pasan. Mereka berpindah-pindah dari rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan lain di Malang, karena memang belum memiliki rumah sendiri. Seringkali, bahkan aku mendengar kalau mereka meminjam atau meminta uang dari kakak-kakaknya hanya sekedar untuk menyambung hidup. Begitulah kehidupan mereka sangat pas-pasan. Bapakku sudah beberapa kali menyarankan agar mereka tinggal dan memulai hidup lagi di Jogja saja,
daripada sengsara di Malang. Tapi mereka tidak mau. Mereka tetap bersikukuh ingin hidup di kota Malang. Sampai akhirnya kabar duka itu datang. Mereka mengabarkan kalau Mala meninggal karena kecelakaan. Kala itu, keluarga besar kami sangat sedih dan kehilangan. Karena Mala adalah anak yang pintar dan menyenangkan. Selain itu, Mala juga akrab dengan keluarga besar kami. Jadi, kepergian Mala cukup membuat keluarga kami terguncang. Tapi sepeninggal Mala, aku dengar kehidupan Tante Mai dan Om Roy secara perlahan mulai membaik. Kata bapak, usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil. Pelan-pelan, mereka bisa melunasi hutang-hutang dari keluarga maupun orang lain. Yang sebelumnya selalu meminta atau meminjam uang, mereka mulai bisa memberi dan membantu keluarga lainnya. Sampai akhirnya, pada tahun 2010, mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Waktu itu, rumahnya bukanlah rumah mewah yang aku ceritakan di awal tadi. Rumah pertama mereka tidak terlalu besar. Tapi walaupun begitu, menurut bapak, rumah tersebut termasuk rumah yang mahal. Waktu itu tentu saja kami sekeluarga besar ikut merasa senang atas keberhasilan Tante Mai dan Om Roy. Bapakku adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Mereka semua lahir dan besar di Jogja, termasuk Tante Mai. Pada tahun 2011, adik bapak yang paling bungsu yang bernama Om Seno terkena PHK di perusahaan tempatnya bekerja. Sehingga sejak saat itu dia pun menganggur. Dan saat Tante Mai mengetahui jika adiknya menganggur, dengan baik hati, Tante Mai pun menawarinya pekerjaan di Malang. Ya sudah, Seno ikut aku ke Malang aja, bantu usaha kami, bantu pekerjaan Mas Roy, daripada nganggur di Jogja, ucap Tante Mai waktu itu. Begitulah, akhirnya Om Seno berangkat dan tinggal di kota Malang, membantu usaha yang dijalani oleh Om Roy. Aku yang cukup dekat dengan Om Roy sedikit merasa kehilangan ketika dia akhirnya pindah kota. Umur yang tidak terpaut jauh membuat kami layaknya teman dan sahabat. Beliau adalah tempatku bercerita. Tetapi sekitar 6 bulan kemudian, kabar duka kembali datang. Om Seno pulang ke pangkuan ilahi. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan kerja, yaitu terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Roy. Saat itu adalah momen terburuk dalam hidupku, karena aku kehilangan om tersayang secara mendadak. Aku kehilangan sahabat dekat, kehilangan tempat bercerita, dan kehilangan tempat berkeluh kesah. Dan lagi-lagi, kami sekeluarga berduka cukup dalam. Lalu sekitar 1 tahun sepeninggal Om Seno, aku mendengar kalau Tante Mai dan Om Roy sudah pindah ke rumah baru. Menurut cerita dari bapak dan adik-adiknya, keluarga mereka pindah ke rumah yang jauh lebih besar dan lebih mewah, berdiri di atas tanah yang juga sangat luas, yaitu rumah yang sekarang mereka tinggali. Yang sebelumnya hanya memiliki 1 asisten rumah tangga, kini mereka sudah dibantu oleh 3 asisten sekaligus. Apakah kami senang? Tentu saja. Kami semua senang mendengar kalau ada anggota keluarga besar yang sudah sangat sukses secara keuangan seperti keluarga Tante Mai. Bisa dibilang mereka sekarang kaya raya. Dan ya itu tadi, sampai akhirnya setelah lulus sekolah aku ditawari untuk tinggal di rumah Tante Mai. Ditambah akan dibiayai kuliah. Dan kini aku pun tinggal di Malang. Kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya. Isinya perlengkapan kerja Om Roy. Nanti dia marah kalau ada yang masuk ke ruangan itu. Begitu kata Tante Mai pada hari pertama aku tinggal di rumahnya. Sebelumnya, aku sudah diajak berkeliling. Dikenalkan dengan 3 asisten serta dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan yang ada di dalam rumah yang sangat besar ini. Kamar yang dimaksud oleh Tante Mai tadi, yang tidak boleh aku masuki, adalah kamar yang ada di lantai atas. Letaknya di depan sebelah kanan dari kamar yang akan aku tempati nanti. Pintu kamar itu tertutup rapat dan sepertinya terkunci, karena aku sempat ingin membukanya namun tidak bisa. Ini kamar apa Tante? Tanyaku ketika Tante Mai muncul dari belakang. Jawabannya ya itu tadi. Katanya itu ruang tempat perlengkapan kerja Om Roy. Lalu Tante Mai juga beberapa kali seperti menegaskan kalau aku sama sekali tidak boleh memasukinya.
Ya sudah, aku pasti menurut dan tidak akan berani menentang omongan Tante Mai. Kemudian aku menyebutnya kamar yang misterius. Di rumah Tante Mai, aku disediakan kamar di lantai 2. Kamar besar yang letaknya tidak jauh dari tangga, persis bersebelahan dengan kamar mandi. Di dalam kamar sudah tersedia perabot mahal. Tempat tidurnya pun juga empuk dan nyaman. Di sana juga ada lemari besar, tapi tanpa TV. Tapi walaupun begitu, kamar ini sudah sangat mewah menurutku. Oh iya, pintu kamar kamu kayaknya masih rusak deh. Tante belum sempat menghubungi tukang untuk memperbaiki, selalu lupa. Begitu kata Tante Mai ketika kami sedang di meja makan. Iya, memang benar. Pintu kamarku kuncinya rusak. Pintunya sih bisa tertutup, tapi tidak bisa dikunci. Ya sudah, tidak apalah. Toh di rumah ini terbilang aman. Lagi pula, aku terkesan gak sopan kalau selalu mengunci pintu kamar. Hari pertama itu dihabiskan dengan berkenalan dengan lingkungan rumah serta penghuni lainnya. Hingga tak terasa, malam pun tiba. Aku bersama Tante Mai dan Rifka bersantap malam di meja makan. Bermacam makanan lezat tersaji di atas meja. Sebuah meja marmer besar yang aku yakin pasti harganya sangat mahal. Dan persis di tengah ruangan, tergantung lampu kristal besar menerangi seisi ruang makan. Sampai saat itu, aku belum juga bisa berhenti terkagum-kagum dengan segala harta di rumah yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Roy. Karena menurutku, rumah ini benar-benar seperti istana dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana. Pasti capek kan seharian ini? Ucap Tante Mai menutup percakapan kami malam itu. Setelahnya, kami pun masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Oh iya, di lantai 2 ini aku sendirian. Tidak ada lagi yang menempati selain aku. Tante Mai dan Rifka masing-masing kamarnya ada di lantai 1, sedangkan para asisten rumah tangga kamarnya di belakang, terpisah dari bangunan utama. Sekitar jam 9 malam aku sudah berada di kamar. Isi kepala masih terus saja berkutat pada kekaguman akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Roy. Mereka berdua pasti sudah sangat bekerja keras untuk mendapatkan ini semua. Itu yang ada dalam pikiranku. Mungkin sekitar jam 11 akhirnya aku bisa tidur. Tidurku cukup nyenyak tapi tidak lama. Ya, tidur nyenyakku tidak lama. Karena sekitar jam 2 dini hari aku kembali terjaga. Sejak masuk kamar tadi, sengaja aku tidak mematikan semua lampu. Aku menyalakan lampu kecil di meja belajar untuk sekedar menerangi, hanya supaya tidak terlalu gelap. Dan sepertinya, aku terbangun karena semilir angin dingin yang mengelus tubuh. Anginnya berhembus masuk melalui pintu kamar yang terbuka. Loh, kok pintu kamar terbuka? Pikirku heran. Karena aku sangat yakin, kalau sebelum tidur tadi, pintu sudah dalam keadaan tertutup. Terbukanya memang bukan terbuka yang sepenuhnya ya. Hanya setengah, tapi ya tetap saja aku bingung. Mungkin karena tertiup angin, makanya terbuka. Begitu pikirku. Walaupun sebenarnya agak aneh. Pintu seberat ini bisa terbuka sendiri hanya karena hembusan angin. Lagi pula jika dipikir anginnya dari mana. Tapi ya sudah, aku pun tidak mau berpikir aneh-aneh. Dan karena pintu terbuka itulah, aku jadi bisa melihat keluar. Celahnya cukup bagiku untuk memperhatikan gelapnya suasana luar kamar. Kondisi ruang tengah lantai 2 sangat gelap, karena sepertinya tidak ada satupun lampu yang dinyalakan. Beberapa saat lamanya, aku terdiam sambil memperhatikan gelap di luar. Waktu itu, aku belum 100% sadar setelah terjaga. Aku masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidur lalu menutup pintu. Seiring bergulirnya waktu dan mulai terbiasanya mataku melihat dalam remang, aku merasa kalau ada yang mengganggu pandangan. Walau tidak begitu jelas, tapi aku melihat seperti ada sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam memperhatikan aku yang masih terbaring di tempat tidur. Sosok itu masih berbentuk siluet hitam, tapi aku jelas melihatnya, walaupun belum tahu siapa. Beberapa detik lamanya, aku terus memperhatikan, sampai kemudian timbul niat mendekati pintu untuk memastikan. Aku pun bangun dari tempat tidur, lalu berjalan ke arah pintu.
Tapi setelah sampai, tiba-tiba bayangan itu tidak ada lagi. Bayangan itu seperti menghilang begitu saja. Kemana perginya? Pikirku bingung. Aku salah lihat kali. Gumamku sambil menutup pintu rapat-rapat. Dan aku pun kembali tidur. Hari berikutnya, aku jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak menjadi kesibukan baruku. Entah itu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Rifka di sekolah, maupun membantu usaha Tante Mai. Apa saja aku lakukan untuk mengisi kekosongan. Kala itu memang belum ada kegiatan perkuliahan, karena waktu pendaftaran masuk universitas memang belum dibuka. Seiring berjalannya waktu, aku juga jadi lebih akrab dengan penghuni rumah, termasuk dengan para asisten rumah tangga. Mbak, memang kamar atas depan kamarku itu isinya apa sih? Kok sepertinya misterius sekali, gak ada orang yang boleh masuk. Tanyaku kepada Mbak Ning pada suatu ketika. Mbak Ning sendiri adalah salah satu ART. Oh, kamar itu ya Mbak? Saya juga gak tahu pastinya. Lawang saya juga gak pernah boleh masuk, walaupun hanya untuk membersihkan. Pintunya kan selalu terkunci. Begitu jawab Mbak Ning. Aneh. Tapi ya sudah, aku pun tidak bertanya lebih jauh. Mungkin karena isi kamar itu sangat pribadi bagi Tante Mai dan suami. Dan jujur, selama tinggal di kamar atas, beberapa kali aku mendengar suara-suara aneh. Contohnya, beberapa kali aku seperti mendengar langkah kaki naik turun dari tangga. Pernah juga ada suara pintu terbuka, entah pintu yang mana. Dan yang cukup membuat merinding, beberapa kali aku juga melihat ada bayangan hitam tinggi besar melintas lewat depan pintu kamar. Pintu kamar yang lagi-lagi aku temukan dalam keadaan terbuka di tengah malam. Padahal aku yakin sudah menutupnya sebelum tidur. Tapi seiring berjalannya waktu, aku berusaha untuk melupakan dan mengabaikan setiap keanehan yang kurasa. Aku mencoba untuk sibuk dengan kegiatanku saja. Kala itu aku berpikir kalau mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuninya yang hanya segelintir saja. Jadinya menimbulkan kesan seram. Tetapi ketika sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah Tante Mai, walaupun tidak begitu jelas, pada akhirnya aku bisa melihat isi kamar misterius itu. Kok bisa? Gini ceritanya. Seperti biasa, sekitar jam 9 malam aku sudah berada di dalam kamar. Hiburan satu-satunya adalah ponsel kesayangan sambil menunggu kantuk datang. Waktu itu dapat dipastikan lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semua. Hanya kamarku saja yang masih terang. Di tengah asiknya berponsel ria, selepas jam 10, aku mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya dari luar. Kala itu, aku mendengar derit suara pintu terbuka secara perlahan. Saat itu, aku belum tahu pintu manakah itu, karena ada 4 kamar di lantai atas. Mungkin terbuka tertiup angin. Begitu pikirku dalam hati. Tapi tiba-tiba terdengar suara lagi, dan kali ini sepertinya suara pintu yang ditutup. Siapa yang keluar dan masuk salah satu kamar di lantai atas? Entahlah. Setelah itu, aku pun memutuskan untuk mematikan lampu besar dan membiarkan lampu kecil tetap menyala seperti biasanya. Jadi, suasana kamarku temaram. Ketika hendak merebahkan tubuh di tempat tidur, lagi-lagi terdengar suara pintu yang terbuka perlahan. Saat itulah timbul rasa penasaran. Aku pun berniat melihat keluar untuk mengetahui pintu kamar mana yang terbuka. Setelah aku membuka pintu dan melongok keluar, benar dugaanku. Di luar kamar sungguh gelap gulita. Hanya sedikit garis cahaya dari luar rumah masuk melalui sela-sela jendela yang jadi penerangan. Untuk membantu penglihatan, aku menggunakan lampu dari ponsel yang ada di tanganku sejak tadi. Cahaya terang lampu ponsel menyapu setiap sudut ruangan lantai 2 yang luas ini. Aku jadi bisa melihat cukup jelas. Kala itu, suasana di hadapanku benar-benar hening dan juga kosong. Sampai akhirnya, pandanganku terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Iya, ada satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Dan itu adalah kamar yang setahu aku selalu dalam keadaan terkunci. Iya, kamar yang terbuka adalah kamar misterius.
Waktu itu, takut dan penasaran berkecamuk dalam kepala. Tapi akhirnya, penasaran mengalahkan segalanya. Aku pun memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Langkahku pelan mendekat. Tapi walau semakin dekat, tetap saja aku hanya melihat pekat, sama sekali belum melihat isi kamar. Sampai akhirnya, aku sudah berdiri tepat di depan kamar misterius itu. Pintunya tidak terbuka penuh, hanya setengahnya saja. Lalu perlahan aku mendorongnya sampai terbuka lebar. Tapi walaupun sudah terbuka, ternyata aku belum bisa melihat dengan jelas isi kamar tersebut, karena suasana memang sangat gelap. Kemudian, aku pun mengarahkan cahaya ponsel ke dalam kamar. Dan pada saat inilah aku melihat semuanya. Yang pertama aku lihat adalah tempat tidur besar berkelambu di sisi kiri. Rangka ranjangnya seperti terbuat dari besi kokoh. Kelambu bagian depan dalam keadaan terbuka sehingga aku dapat melihat kasur di dalamnya. Dan di atas kasur bertebaran banyak kuncup bunga yang aku sendiri tidak tahu jenis bunga apa. Tapi akhirnya aku tahu dari mana asal wangi bunga yang beberapa kali tercium di lantai atas. Dinding ruangan itu tertutup seluruhnya dengan kain berwarna hitam. Bahkan kain hitam itu menutupi sampai ke langit-langit. Di sebelah kanan ranjang ada meja besar yang di atasnya tergeletak banyak benda-benda aneh dan juga seram. Beberapa di antaranya aku tidak tahu benda apa. Ya Tuhan, ruangan apa ini? Gumamku dalam hati. Dan walaupun belum sempat melihat semuanya, tapi aku sudah berniat untuk kembali ke kamarku saja, karena tiba-tiba aku merasa takut. Tapi belum juga kaki ini melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara. Ada suara seperti menggeram, pelan tapi jelas. Refleks, aku arahkan cahaya ponsel ke sudut kanan kamar, karena menurutku suara itu berasal dari sana. Dan detik berikutnya, jantungku seperti berhenti berdetak. Aku kaget ketakutan. Karena aku melihat ada makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar. Sebegitu tingginya hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, aku langsung lari menuju kamarku. Setelah sudah di dalam kamar, aku pun menutup pintu dan berdiri bersandar pada pintu. Karena aku sadar kalau pintu kamarku ini tidak bisa dikunci. Aku pun menangis pelan karena ketakutan. Tapi walaupun begitu, aku masih bisa mendengar suara di luar sana. Ada suara pintu yang perlahan tertutup, dan aku yakin itu pintu kamar misterius. Setelah itu, semalaman aku duduk bersandar di pintu hingga pagi menjelang. Dan sejak saat itu, aku menyebut kamar misterius dengan sebutan kamar gelap. Hari-hari berlalu dan aku terus jalani hidup di rumah Tante Mai. Hingga akhirnya, Tante Mai benar-benar memenuhi janjinya untuk membiayai kuliahku. Sekitar bulan Agustus, aku pun sudah mulai berkuliah. Tapi, semua kejadian seram di rumah tetap aku rasakan. Bahkan terus-menerus aku alami. Dan itu membuatku sangat tidak nyaman. Ditambah lagi, entah sudah 2 atau 3 kali, aku mengalami mimpi aneh yang menyeramkan. Di dalam mimpi, aku didatangi makhluk tinggi besar yang seringkali aku lihat bergentayangan di dalam rumah dan di kamar gelap. Sosok makhluk itu sungguh sangat menyeramkan. Saking seramnya, aku bahkan tidak mampu untuk sekedar menggambarkannya. Di dalam mimpiku, ketika makhluk itu datang, tubuhku sama sekali tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menangis. Kemudian dia meraih tanganku, menyeretku dan menarik tubuhku dengan kasar. Dan karena saking takutnya, lagi-lagi aku hanya bisa berteriak dalam diam. Hingga akhirnya kami seperti berada di tepi jurang. Jurang yang sangat dalam. Sampai aku tidak bisa melihat dasarnya. Tiba-tiba, makhluk menyeramkan itu mengangkat tubuhku lalu melemparku ke dalam jurang. Dan saat inilah biasanya aku terbangun dari tidur. Tersengal-sengal, berkeringat lalu menangis sejadi-jadinya. Beberapa kali juga aku bercerita kepada bapak dan juga ibu tentang semua yang aku alami di rumah ini melalui sambungan telepon. Di sana,
Aku ceritakan semuanya, tapi mereka hanya bisa menenangkan dan meminta aku untuk kembali ke niat awal, yaitu berkuliah. Jadi, mereka menyuruhku untuk jangan memperdulikan hal-hal lainnya. Untuk sementara, aku berusaha menuruti omongan mereka, berusaha untuk kuat menghadapi semuanya. Tapi ternyata, aku hanya bisa bertahan sementara. Iya, benar-benar sementara. Masih lekat dalam ingatan waktu itu, suatu hari di bulan November, hanya beberapa hari setelah hari ulang tahunku. Sepulang kuliah sekitar jam 5 sore, aku sampai di rumah. Ternyata Tante Mai dan Rifka sedang keluar. Yang ada di rumah hanyalah 3 ART saja. Pada kemana, Mbak? Tanyaku kepada Mbak Ning. Tadi jam 3 berangkat ke Surabaya, Mbak. Rifka pingin jalan-jalan katanya. Pulangnya besok sore, jawab Mbak Ning. Jalan-jalan? Kenapa mendadak? Kok gak bilang-bilang? Pikirku. Tapi ya sudahlah, mungkin memang ada acara mendadak. Yang pasti, aku harus bersiap sendirian di rumah ini, di rumah besar ini semalaman. Singkat kata, malam pun tiba. Karena sendirian, setelah makan aku langsung masuk ke kamar walaupun masih jam 7:30. Kala itu suasana rumah semakin sepi dan hening. Karena biasanya terdengar suara TV atau percakapan Tante Mai dan Rifka. Tapi kali ini tidak ada suara sama sekali. Rasanya rumah besar ini sangat kosong dan hampa. Saat malam semakin larut, sekitar jam 10 malam, rasa kantuk mulai datang menyerang. Aku yang seharian sudah sangat lelah karena banyak berkegiatan, akhirnya menyerah lalu tertidur lelap. Tapi ternyata tidak lama, karena sekitar jam 1 tengah malam, aku terjaga. Dan lagi-lagi terbangun karena ada hembusan angin dingin yang menerpa tubuhku. Kala itu, aku langsung memperhatikan pintu kamar. Dan benar dugaanku, pintu dalam keadaan terbuka. Lagi-lagi seperti itu. Setelah sekian banyak peristiwa yang sudah aku alami di rumah ini, aku jadi tidak berpikir panjang untuk langsung bangkit dari tidur dan menutup pintu. Aku tidak mau buang waktu dan tidak mau menunggu sampai ada sesuatu yang seram terjadi lagi. Tapi ketika aku sudah berada di dekat pintu dan hendak menutupnya, tiba-tiba aku mendengar suara. Itu adalah suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai. Suara kaki yang sedang melangkah berjalan. Aku terus diam berdiri menajamkan pendengaran, coba menebak dari mana suara itu berasal. Setelah itu, aku menduga kalau suara itu berasal dari lantai bawah. Lalu entah apa yang ada di pikiranku, tiba-tiba aku langsung berjalan pelan menuju teras dalam lantai 2. Dan dari situ, aku dapat melihat situasi di lantai 1. Suara itu masih saja terdengar, sementara aku berdiri di pinggir pagar teras memperhatikan ke bawah. Awalnya aku belum melihat apa-apa, karena rumah memang dalam keadaan gelap gulita. Hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar. Tapi setelah mata sudah terbiasa melihat dalam gelap, akhirnya aku melihat sesuatu. Aku melihat si empunya suara langkah kaki itu. Sosok makhluk tinggi besar menyeramkan sedang berjalan menyusuri lantai 1, melangkah pelan menuju arah tangga. Iya, makhluk itu hendak naik menuju lantai atas, di mana aku sedang berada. Seketika itu juga tubuhku merinding. Aku sangat ketakutan. Tapi walaupun begitu, aku masih saja diam terpaku memperhatikan semuanya, melihat makhluk menyeramkan itu yang akhirnya sampai juga di depan tangga. Kemudian, aku lihat makhluk itu mulai naik tangga. Pelan tapi pasti, sosok itu menuju ke arahku. Terus berjalan pelan, melangkahkan kakinya di anak tangga satu persatu. Dan seperti tersadar, aku pun melangkah mundur, perlahan mendekat ke arah pintu kamar lalu memasukinya. Di dalam kamar, aku langsung menutup pintu rapat-rapat lalu berlari menuju tempat tidur, menaikinya, kemudian duduk meringkuk di tempat paling sudut. Saat itu, aku benar-benar sangat ketakutan. Aku berharap makhluk menyeramkan itu tidak memasuki kamarku. Tapi ternyata
harapan tinggallah harapan. Karena saat itu, aku melihat gagang pintu bergerak sendiri, seperti ada yang sedang berusaha untuk membukanya dari luar. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, perlahan pintu mulai terbuka. Dan di sini aku mulai menangis. Aku tidak mampu berteriak. Ketika pintu sudah terbuka lebar itulah, akhirnya aku melihat sosok makhluk tinggi besar tersebut. Dia berdiri diam sambil memperhatikanku. Saat itu, aku hanya terpaku, karena entah mengapa tubuhku terasa kaku. Sejurus kemudian, dia pun melangkah masuk. Pada saat inilah aku dapat melihat bentuknya dengan jelas. Bentuknya sangat menyeramkan. Bahkan terbayang pun rasanya aku tidak mampu. Sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat. Lalu seperti mimpi buruk yang menjadi nyata, aku mulai merasakan semuanya. Akhirnya, dia sudah benar-benar berdiri di samping tempat tidurku. Di samping aku yang hanya bisa menunduk sambil terus menangis. Tapi tiba-tiba, ponselku berdering. Dan karena ponsel itu letaknya di atas tempat tidur di samping bantal, dengan mudah aku pun meraihnya. Sambil masih menunduk, aku menerima panggilan telepon itu. "Nak, kamu belum tidur? Kok perasaan ibu gak enak ya? Dari tadi ibu gak bisa tidur. Kamu baik-baik aja kan?" Begitu mendengar suara ibu di ujung sambungan telepon, tangisku semakin menjadi-jadi. "Bu, aku takut. Aku gak tahan. Aku pengen pulang aja, Bu. Aku takut, Bu." Sambil menangis, aku bilang seperti itu, sambil terus menundukkan wajah. "Iya, Nak. Kamu pulang saja. Kamu pulang." Begitu jawab ibu. Aku terus menangis sambil menceritakan apa yang pernah aku alami dan apa yang sedang berusaha aku lewati malam itu. Syukurlah, setelah itu aku akhirnya berani untuk mengangkat wajah dan melihat seisi kamar. Ternyata makhluk seram itu sudah pergi. Dia sudah tidak ada lagi di kamarku. Lalu dengan tergesa, aku pun langsung berdiri menutup pintu. Akhirnya, malam itu aku ditemani suara ibu sampai benar-benar bisa tertidur. Keesokannya, tiba-tiba bapak datang pada sore hari. Rasanya belum pernah sesenang ini aku melihatnya. Kala itu, langsung aku peluk erat-erat tubuhnya. "Pak, aku udah gak kuat lagi. Aku mau pulang aja, Pak. Tolong bawa aku pulang ya, Pak," ucapku sambil menangis sesenggukan. "Iya, Nak. Bapak juga datang untuk menjemput kamu. Bapak dan ibu sudah tahu semuanya. Ayo kita pulang." Begitu kata bapak. Dan sore itu juga aku pulang ke Jogja bersama bapak, meninggalkan rumah Malang dengan segala kengeriannya. Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih, aku masih terselamatkan. Dan akhirnya, terima kasih juga untuk yang sudah menyempatkan diri mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika berkenan, saya minta dukungannya untuk klik tombol subscribe di channel ini. Sugeng Dalu!